Oke, karena kalau misalnya kita punya sugar glider, pasti kita bakal kasih mereka makan. Terus apa sih makanan yang sebenarnya paling cocok buat kalian kasih ke sugar glider kalian? Di sini aku udah bawa turun semua sugar glider yang punya, ini totalnya ada 6, dan aku bakal kasih tahu kalian biasa makanan apa aja yang boleh kalian kasih makan dan makanan apa aja yang nggak boleh kalian kasih makan ke sugar glider kalian. Nah, jadi sebenarnya, ngapain tuh? Jadi sebenarnya gampang aja kalau soal sugar glider, namanya juga sugar. Itu udah dikasih clue, yaitu kita kasih makanan yang manis-manis aja ke mereka. Tapi ada beberapa makanan sih yang sebenarnya manis sih, cuman bakal bikin mereka tumbuh penyakit, yaitu makanan yang terlalu manis. Nah, jadi kita boleh kasih makanan yang manis, nggak boleh yang terlalu manis. Nah, contohnya yang kalau mau seperti itu cari netral-netral aja, itu bisa kalian kasih pisang, kalian kasih timun, kalian kasih makanan-makanan buah-buahan simple yang terserah makanan buah-buahan itu apa, cuman dia itu base-nya itu rasanya manis ya. Hindari juga kasih makanan tuh yang asin ke sugar glider kalian. Contohnya kayak kentang goreng. Aku nggak tahu siapa yang kasih sugar glider mereka kentang goreng. Terus pokoknya makan makanan asin, misalnya kayak potato chips gitu, atau misalnya saus sambal itu agak-agak aneh. Pokoknya kalian hindarin makan makanan yang asin, karena kalau pingin kasih makan ke mereka udah pastikan makanannya itu udah harus manis. Nah, contoh yang biasa aku kasih itu memang paling sering aku kasih mereka tuh timun ya, itu yang paling aku sering kasih mereka. Atau enggak, kalau nggak mau buah-buahan, pingin yang lebih gampang gitu ya, pingin gampang, kalau buah-buahan kan gampang busuk ya. Kalau pingin yang lebih gampang, lebih efisien, bisa aja kalian kasih bubur bayi. Nah, itu juga bagus. Biasanya kebanyakan bubur bayi yang ada di Indomaret atau minimarket itu juga ada base dari buah-buahannya juga, jadi cocok banget sama makanan mereka ini teman-teman ya. Nah, jadi kalian meskipun aku kasih tau manis-manis, berarti meskipun aku kasih tau manis, tapi nggak semua makanan manis tuh mereka boleh makan. Contohnya kayak coklat, ya itu mereka nggak boleh makan coklat teman-teman ya. Manis yang alami, bukan manis artificial kayak coklat atau misalnya selai, itu nggak boleh teman-teman. Kasih pokoknya buah-buahan yang bisa manis seperti yang biasa mereka makan di alam liar ini. Kalau misalnya kalian pingin kasih yang bukan buah-buahan tapi yang manis, sebenarnya pilihannya lumayan banyak ya. Sabar, coba kita keluarin dulu nih. Siapa yang mau keluar? Sebenarnya pilihannya banyak kalau misalnya kalian pingin buah-buahan, nggak pingin buah-buahan tapi yang bisa manis. Contohnya itu kayak biskuit teman-teman ya, biskuit khususnya kayak biskuit bayi itu juga boleh banget ya. Kalian bisa kasih ke mereka, ataupun kalian langsung kasih ke mereka, ataupun kalian dilute-nya dihalusin dengan air gitu, jadi teksturnya seperti bubur. Nah, itu juga bisa kalian jadiin snack aja kalau misalnya kalian ingin ngajak sugar glider itu kalian itu main teman-teman ya. Kalau aku sih biasanya kasihnya itu honey stick gitu teman-teman ya, honey stick yang biasa buat anjing itu kasih mereka itu. Nah, kalau misalnya kalian pingin kasih mereka protein, tetap jangan kayak kasih daging ayam. Kalau misalnya kalian pingin kasih protein yang gampang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kasihlah kuning telur. Kuning telur entah kalian langsung kasih ke mereka, atau enggak kalian aduk-aduk di buburnya, ataupun kalian langsung kasih ke airnya, itu terserah. Cuman kalau kuning telur dia itu nggak banyak tahan gitu, tahannya nggak lama gitu. Kalau kalian diemin dikit, mereka nggak makan, nanti langsung busuk, langsung bau teman-teman ya. Kalau kalian mau, kalian campurin aja ke bubur mereka. Fungsinya sebenarnya apa sih protein sama sugar ini? Kalau misalnya protein itu merancang buat mereka tuh buat cepat kawin ya, buat kalian yang pengen cepat beranak pinak. Kalau kalian kasih yang protein gitu, mereka bakal intensitas kawinnya lebih sering gitu ya, karena hormon testosteron mereka di boost terus pakai kuning telur itu. Itu cocok banget buat para breeder. Cuman buat yang mau santai-santai nggak perlu lah kayak gitu ya. Ataupun pingin kasih yang lebih ekstrim lagi, bisa kasih, aku pernah kasih ulat Hongkong sama ulat sagu gitu ya guys ya. Ada yang dikeringin, ada yang masih hidup ya, pokoknya macam-macam lah aku waktu itu kasih ke mereka. Cuman memang kalau soal ulat-ulat itu kadang beberapa orang jijik ya. Selain jijik, kalau misalnya kalian kasih yang protein-protein kayak gitu, itu juga berdampak ke warna kotoran mereka, dimana warna kotoran mereka bakal jauh lebih gelap, jauh lebih keras gitu ya, dibanding kalian kasih yang seimbang kayak bubur bayi segala macam teman-teman ya. Di sini
biasa kalau aku kasih makan mereka itu kayak kasih makan biasa aja 3 kali sehari. Kadang kalau lagi pengen ngajak main ya kasih snack gitu teman-teman, biar mereka karena aku suka ajak ke bawah buat main, itu aku kasih snack biar mereka tuh nggak mager-mager gitu. Tapi biasa mereka emang nggak perlu dikasih snack juga nggak apa-apa sih, yang penting kalian kasih mereka buah-buahan gitu teman-teman ya. Dan ini juga penting banget buat kalian pilih buah-buahan bagi mereka. Kadang kalau misalnya kalian kasih terlalu monoton gitu ya, kasih timun terus, kasih pisang terus, kasih bubur bayi terus, kadang mereka ada kalanya mereka nggak nafsu makan gitu. Makanya kalian setidaknya 2-3 variasi dalam makanan mereka itu udah cukup banget buat merangsang mereka buat makan terus. Nah, kalian bisa juga entah itu ganti aja teksturnya gitu, dari tekstur yang keras kayak pisang, terus kalian halusin, entah kalian blender atau kalian apa, itu udah bisa banget merancang mereka supaya nggak bosan. Karena mereka ada kadang kalanya juga bosan, ada kadang kalanya juga nggak nafsu makan. Itu kalau mereka lagi nggak nafsu makan, biasanya emang harus kita kasih makanan yang lebih manis dibanding makan yang kita kasih makan mereka sebelumnya. Contohnya kayak dia ini waktu itu pernah sakit guys, terus nggak mau makan, akhirnya dikasihnya madu guys, dikasih madu beberapa tetes kayak minum mereka supaya merangsang nafsu makan mereka juga. Itu teman-teman ya, sudah biar memulihkan nafsu makan mereka. Waktu itu dia sakitnya itu matanya guys, matanya kena katarak gara-gara kena cakar sama pasangannya, kena katarak, terus makannya nggak mau makan tuh. Akhirnya kita kasih madu. Sebenarnya kalau sugar glider ini makanan itu juga bisa jadi sumber mereka supaya bisa sehat ya teman-teman ya. Karena mereka ini kan nggak ada vaksin, nggak perlu vaksin macam-macam. Yang penting soal makan aja mereka. Kalau misalnya kalian menemukan sugar glider kalian sakit, entah itu sakit bengkak di kaki, entah itu sakit katarak segala macam teman-teman ya. Kalian kasih obat, misalnya katarak berarti kasih obat mata plus dikasih madu. Karena madu itu benar-benar ajaib ya. Madu itu ajaib banget buat sugar glider ini, karena banyak banget manfaatnya ya. Kalau mereka nggak sakit pun, kalau kalian ingin kasih madu ya kasih aja. Cuman nggak perlu madu juga sih teman-teman, karena kalau buah-buahan sendiri kebutuhan mereka sehari-hari juga udah terpenuhi teman-teman. Cuma kalau mereka lagi sakit, emang paling manjur itu dikasih madu ya. Mereka pasti mau banget mereka madu itu. Dan ini juga bisa jadi catatan penting buat kalian. Kadang kita kan owner, apalagi yang pemula gitu, yang baru punya sugar glider, terus lihat sugar glidernya lemas gitu kan, langsung parno gitu. Tapi kita nggak tahu itu penyakitnya apa. Pertolongan pertamanya itu adalah kayak kasih air madu aja dulu, karena kebanyakan sih bisa sembuhnya itu kasih air madu teman-teman ya. Kalau misalnya dia entah lagi berdarah, atau kalau misalnya kalian motong kukunya terus ternyata motongnya terlalu dalam, kena pembuluh darahnya terus berdarah, itu luka-luka fisik itu juga bisa banget kalian sembuhin pakai madu. Dengan cara ya kalian pasti kasih obat yang diaplikasikan di luar. Nah, untuk bagian dalam ya kalian kasih madu. Fungsinya apa? Supaya mereka nggak stres, supaya meredakan rasa sakit mereka dan mereka nggak stres. Kalau mereka stres, mereka bisa banget buat nyakitin diri sendiri ataupun mogok makan. Makanya madu itu penting. Pola makan mereka juga penting. Pastinya kalau kalian bubur bayinya itu setidaknya itu ada kandungan buahnya itu. Meskipun biasa kandungan buah beneran real food dalam bubur bayi itu minim banget, tapi setidaknya tuh ada gitu ya. Jadi itu palingan apa makanan-makanan yang bisa kalian kasih aja ke sugar glider kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, misalnya kayak cara minum mereka apa gitu, kalian bisa aja langsung komen aja di bawah, karena aku bakal semangat banget buat jawabin semua pertanyaan kalian. See you next time.